Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sebentar lagi. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Subhanallah. Bagaimana sebagai orang Makawi, ya salam. Sebagai orang Makawi ketika kota asal usul Bang Nuim ini mendapatkan sebuah, ya apa ini ya, belum jarang lah terjadi, baru tahun lalu tahun ini ya. Kemarin 1.000, 10.000, sekarang 60.000. Bagaimana Bang Nuim melihat eh, haji tahun ini? Apakah ini sebuah perjuangan umat dalam rangka menunaikan haji? Bagaimana sudut lain penglihatan Bang Nuim? Silakan Pak. Bisa juga. Hmm. Tapi ada koreksi. Gimana Saya Bang? ini asalnya Medan. Ayah saya asalnya di Mekah di. Oh iya, turunan lah gitu ya. Medan. Lahir di Gang Bengkok dan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 1938. Jam? Alhamdulillah. Waduh, Masalah silakan Bang. sudah menjelang 83 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Masalahnya karena ada orang-orang mengatakan dari sejak awal Islam itu sudah tidak lagi menentukan tempat. Ya, untuk seorang Muslim itu tempat itu dimanapun dia berpijak maka dia di situ bisa beribadah. Artinya Rasulullah SAW mengatakan bumi ini adalah masjidku. Dan kemudian terjadi hijrah ke Madinatul Munawwarah, ke Madinah. Betul. Kenapa sampai ke sana? Kenapa tidak tinggal terus di Mekah? Kenapa tidak dibantu perjuangannya? Kenapa tidak? Tapi ke Madinah. Dari Madinah dan dalam perjalanan menuju untuk menerima wahyi tentang salat, itu kenapa ada persinggahan di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Itu jadi semuanya sekarang ini mulai dikatakan oleh banyak orang, itu dia Islam itu. Jadi tempat itu sebenarnya tidak hanya satu tempat saja, tapi di mana tempat pun seseorang itu kalau kondusif, itu yang paling penting. Kalau kondusif, dia bisa beramal ibadah di tempat tersebut. Jadi dalam keadaan seperti kita sekarang ini, ya di rumah, insya Allah kita bisa beribadah. Penting niatnya bahwa kita ini sebenarnya punya keterbatasan. Dan Allah SWT mengatakan manusia itu diciptakan dhaif, diciptakan lemah dia. Jadi kita tahu keterbatasan kita. Jadi semua ini sebenarnya merupakan, kalau dilihat secara rasional dari apa yang telah dimasukkan, telah diwahyikan kepada Rasulullah SAW dan terkandung dalam Al-Quran, ini semua sebenarnya bagian daripada skenario itu. Rasulullah dari Mekah ke Madinah, kemudian dalam perjalanan dari Mekah ke untuk menuju ke menerima wahyu atau perintah salat itu singgah. Kenapa mesti singgah di Yerusalem? Pada waktu itu Yerusalem masih belum merupakan kota, dalam tanda kutip, kota Muslim. Tapi kenapa singgah di situ? Ini banyak ditafsirkan sekarang ini oleh para ahli, para pakar Islam yang mengatakan itu menunjukkan universalitas Islam. Bahwa Islam itu adalah suatu agama yang universal. Jadi tidak hanya terbatas ketika kita tidak bisa ke Mekah karena ada alasan yang betul-betul bisa diterima karena ini membahayakan. Kita tidak boleh mencelakakan diri, tidak boleh mencelakakan orang lain, maka ini menjadi pegangan kita. Inilah yang menjadi pegangan kita. Dia bisa dibayangkan ketika Rasulullah menyingkirlah, boleh dikatakan, hijrah ke Madinah. Betapa beliau merasakan kesedihan. Karena pada waktu itu, walaupun Madinah Mekah itu jaraknya hanya berapa? 350-400 km, tapi itu kan cukup jauh. Mengingat keadaan, mengingat infrastruktur, mengingat kemampuan angkutan pada waktu itu. Tetapi semua ini memberikan contoh kepada kita. Bahwa dimanapun kita berada, kita insya Allah bisa beribadah. Insya Allah kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan ini, luar biasa. Tapi dunia memang sedang mengalami sebuah cobaannya. Hari ini Indonesia ini berduka lagi, 1.093 warganya wafat sebab COVID-nya. Walaupun di Singapura itu hanya satu dalam satu hari kemarin, sudah 914 di Australia. Apa yang Bang Nui melihat di tengah kecamuk pandemik ini? Karena dokter ini sudah hampir, perawat sama dokter itu hampir 1.000 ya, 545 sama 445. Ini kan sebuah investasi bangsa yang luar biasa. Sementara di Inggris, Bang Nuim, ada seorang Profesor Sarah Gilbert yang masih punya nurani terhadap COVID AstraZeneca, vaksin yang nampaknya lebih murah dari vaksin yang lain. Bagaimana Bang Nuim melihat perjalanan dari COVID ini, Bang Nuim? Silakan Bang Nuim. Itu mengkhawatirkan sekali dan nampaknya ada
semacam keputusasaan di kalangan sementara negara ya. Dan anehnya di sini kita melihat bahwa Inggris sudahlah apa boleh buat, mereka mengatakan udahlah kita buka aja lah, tidak perlu lockdown lagi, karena orang sudah tidak tahan, tidak bisa bergaul, tidak bisa pergi ke klub malam untuk berdansa, untuk menari, untuk berhura-hura, begitulah kalau mau dikatakan. Jadi bagi mereka ini penting sekali. Di Belanda juga begitu, di Inggris begitu, di mana-mana yang sangat dirindukan adalah bahwa bagaimana kita bisa menikmati, bagaimana kita bisa mencari hiburan. Jadi seakan-akan semua ini akan dikorbankan demi mendapatkan hiburan. Nah, kalau memang nanti seperti yang telah dijanjikan oleh pemerintah Inggris, ini semua lockdown ini akan dibuka seperti juga Belanda telah melakukannya, maka banyak ahli yang mengatakan ini ibaratnya kita membangun sebuah pabrik varian baru. Artinya akan menimbulkan jenis-jenis virus baru yang lebih dahsyat dari Delta ini. Tapi apa boleh buat, karena sudah begitu lama terkurung, mereka akhirnya ya sudahlah dibiarkan saja. Kalaupun tidak karena COVID ini, kita melihat di Jerman orang bermatian disebabkan oleh banjir. Ya, COVID ini kita melihat di Amerika, di Spanyol terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan mentalitas mereka itu adalah sudahlah, biarkanlah manusia ini berhura-hura, biarlah mereka menikmati. Karena itu kalau kita lihat bagaimana orang-orang terutama anak-anak muda ya di Belanda, di Inggris itu, aduh, bola kemarin luar biasa, bola. Kerinduan mereka luar biasa terhadap klub malam supaya mereka bisa berdansa, ada musik dan lain sebagainya untuk mencari hiburannya. Nah, itulah dia, ada orang yang hiburannya barangkali dalam berzikir, tapi ada juga yang hiburannya adalah untuk berdansa-dansa. Jadi kalau Al-Quran mengatakan bahwa sesungguhnya dunia ini hanyalah permainan dan hiburan, atau William Shakespeare pujangga Inggris mengatakan dunia ini laksana pentas, ya itulah dia, kita melihat buktinya sekarang ini. Jadi ini mengkhawatirkan sekali karena melihat bahwa di Inggris disebabkan 2/3 rakyatnya katanya sudah menjalani vaksinasi, maka mereka menganggap mungkin ini aman untuk bisa ya dibebaskanlah dari keterkurungan yang selama ini berlaku. Dan sekarang kita hanya melihat bahwa media-media di luar negeri ya, termasuk Al Jazeera, termasuk juga di Australia ini menyoroti terus keadaan di Indonesia yang sangat menyedihkan karena begitu banyaknya sukarelawan, sukarelawati yang berjuang mati-matian, tapi mereka punya keterbatasan. Jadi kita melihat ini sesuatu yang sangat menyedihkan, sesuatu yang harusnya dapat dijanjikan oleh umat manusia sebagai pemersatu, bukan lagi untuk terjadinya pemecah belahan, tetapi pemersatu. Cuman dia tidak bisa, masing-masing punya kepentingan. Kalaulah semua orang di dunia ini seperti perempuan ya, seorang perempuan Inggris yang begitu berjasa dalam mengembangkan vaksin AstraZeneca, bukan alangkah palang baiknya ya, tapi tidak semua bisa seperti itu. Betul, itu dia ya. Oh, memang di tengah pandemik ini figur-figur bermunculan. Ada figur dengan dengan ikon sekarang sinetron Ikatan Cinta. Apa Bang Nuim pernah nonton sinetron kita Bang Nuim? Karena menteri yang satu ini sepertinya nggak dikasih kerjaan urusan COVID ini. Oh, macam mana sampai badan intelijen pun ikutan? Bagaimana Bang? Silakan Bang. Iya, merajuk. Karena itu sebenarnya di dalam jajaran kabinet itu Menko Polhukam itu adalah selain setelah wakil presiden itu termasuk salah satu menteri senior yang mau dibuat daripada tidak diikut sertakan atau tidak diberikan kepercayaan karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya udah nonton saja Ikatan Cinta dan kemudian membuat semacam laporan tentang sinetron yang saya sendiri belum, dan rasanya nggak mungkin, kecil sekali kemungkinan akan menontonnya. Jadi kita melihat bahwa dalam keadaan di Indonesia terutamanya dalam keadaan yang begitu parah ya, itu harus diakui. Banyak orang, termasuk di Australia ini, warga negara Indonesia yang ada di Australia ini selalu mengatakan, kenapa mesti kejadian yang dibicarakan itu hanya sesi negatif? Kenapa tidak sisi positifnya? Kenapa kita tidak menjadi orang yang optimis membicarakan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di Indonesia? Jadi kita ini seakan-akan menutup mata terhadap segala yang terjadi, kematian-kematian yang begitu banyak. Kita lebih suka, ini barangkali sudah sifat bangsa, kita menutup mata terhadap
kenyataan ini. Kita lebih ingin melihat, alhamdulillah sekian banyak sudah sembuh, sekian ini. Kita tidak melihat. Jadi seakan-akan memang ada filosofi yang mengatakan kita melihat apakah botol itu setengah kosong atau setengah berisi. Ada yang mengatakan saya melihatnya setengah berisi, ada yang mengatakan saya melihatnya setengah kosong. Nah, yang mengatakan setengah kosong ini dianggap sebagai orang yang pesimis dan lain sebagainya. Jangan bicarakan. Kalau kita tidak membicarakan malapetaka yang terjadi, kita tidak akan bisa mengatasinya. Kenapa kita harus menutup mata pada itu dan kita hanya melihat yang itu tugas dari pemerintah untuk mengabdi kepada rakyatnya. Karena ini selalu dulu waktu di Australia ini ada seorang namanya John Howard, Perdana Menterinya, dia cukup hampir 11 tahun. Populer. Itu ditanya, kenapa kamu mau jadi Perdana Menteri? Padahal kalau kamu tidak jadi Perdana Menteri, tengok, pendapatan kamu lebih besar. Kasih sekali ceramah $50,000 dan sebagainya. Dia mengatakan, saya mengemis kepada rakyat supaya dipilih sebagai Perdana Menteri agar saya bisa mengabdi kepada rakyat. Nah itu dia. Jadi kalau pemerintah itu tidak melakukan maksimal untuk mensejahterakan rakyatnya, ya kita perlu bertanya. Jadi jangan dikatakan, jangan dilihat akibat-akibatnya. Lihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, begitu hebatnya. Ya, tetapi ada juga kekurangan-kekurangan. Nah, kalau kita tidak mengaku, maka kita tidak bisa berbuat suatu apa. Nah, inilah barangkali juga mentalitas kita perlu juga dibenahi, karena seperti dikatakan oleh wali kota Bogor, Pak Bupati Bogor, ini katanya masih banyak orang di Indonesia itu yang masih was-was, yang masih tidak mau divaksinasi dan sebagainya. Di mana-mana seperti di Inggris, di Australia dikatakan bahwa salah satu cara terbaik, terampuh untuk menghadapi COVID-19 ini adalah vaksinasi. Oleh sebab itu, ya kita di Australia ini pemerintah itu terus mendatangkan. Tadi malam sudah tiba 1 juta dosis Pfizer. Dan ini tiap minggu selama Agustus sampai akhir Agustus, tiap minggu akan datang sampai 1 juta dosis Pfizer. Jadi mesti setiap penyakit ada obatnya kecuali tua dan mati. Betul. Rasulullah SAW. Bang Nuim 83 tahun, sangat senior. Bang Nuim pernah berpikir nggak Bang Nuim bagaimana pengadilan akhirat? Ada kalimat pengadilan akhirat itu berbunyi ketika HRS kemarin disidangkan. Kebetulan jaksanya itu pun wafat, tentu akan mengalami sebuah pengadilan. Apa yang Bang Nuim bisa ingatkan ketika doa-doa Arafah kita ini untuk menghadapi pengadilan akhirat ini, Bang? Silakan Bang Nuim. Ya, kita selalu mengatakan ada yang disebutkan sebagai doa pamungkas di dalam ajaran agama kita, dalam ajaran Islam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Kalau bisa dapat dua-duanya, alangkah sangat luar biasa dan dahsyatnya. Karena Al-Quran menjanjikan tidak akan ada satu orang pun yang akan dizalimi apabila nanti sudah sampai di akhirat. Dan setiap jiwa, setiap manusia itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dan kita tidak bisa minta pertolongan kiri atau kanan. Karena Islam ini agama yang gentleman, agama perkasa, yang mengatakan laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Kalau kamu berbuat baik, maka kamu yang menerima pahalanya. Kalau kamu berbuat dosa, maka kamu yang harus menanggungkan nanti siksaannya atau hukumannya. Tidak bisa ditimpakan kepada orang lain. Jadi dalam banyak kasus itu diumpamakan bagaimana hebatnya pengadilan akhirat itu ketika seorang yang dikatakan mati syahid tidak perlu dimandikan, dikuburkan, langsung masuk ke surga. Masya Allah. Langsung masuk ke surga. Ini ada orang 7 kali mati syahid. Ini diumpamakan. Diumpamakan 7 kali mati syahid. Tapi dia tidak bisa masuk ke surga. Tidak masuk ke neraka, tapi tidak masuk ke surga. Kenapa? Karena dia punya utang sepeser 15/7 kepada orang lain. Utangnya kecil begitu kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggagahi. Lalu mengatakan, sudah, aku ampuni. Tidak. Harus si orang yang berpiutang, orang yang telah memberikan utang kepada yang mati syahid ini, yang memaafkannya. Kalau tidak bisa. Karena nanti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hak makhluk yang lemah yang dikatakannya makhluk ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala. Ini pun dihargai haknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan pengadilan, di mana ada pengadilan seperti itu. Tidak mengherankan
kalau di gerbang pintu masuk Fakultas Hukum universitas tertua di Amerika Serikat, sudah berkali-kali saya katakan, dan ini saya ingin ulangi terus supaya kita ingat. Di gerbang Fakultas Hukum universitas tertua di Amerika, universitas yang sering dinobatkan sebagai universitas yang paling jitu, yang paling bagus, yang paling hebat di dunia, yaitu Harvard University. Di situ ada kutipan dari surat An-Nisa mengenai apa? Mengenai hukum, mengenai keadilan. Bahwa dalam soal keadilan, qisti, yang disebutkan qisti, kita harus memberikan kesaksian, bahkan kesaksian yang akan memberatkan diri kita sendiri. Memberatkan kedua orang tua kita. Padahal dikatakan bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Tapi dalam soal keadilan harus, inilah dia ajaran Islam. Jadi tidak bisa ada pilih kasih. Yang satu diperlakukan, tidak ada. Semuanya akan diperlakukan dengan baik. Ingat, bahwa Allah SWT maha penguasa, maha pencipta, maha mengetahui, maha segala-galanya, tapi tidak akan menggagahi hak dari makhluknya yang taif ini. Itu dia pengadilan akhirat. Itu dia pengadilan akhirat. Jadi mati 7 kali syahid sebagai syuhada, yang harusnya sudah 7 kali masuk surga, tapi terbendung, tidak bisa masuk karena dia punya utang kepada orang lain. Ingat. Hutang pribadi ya, bukan hutang negara, Bang Nuim, begitu ya? Oh, bukan lain lagi. Nanti lain lagi itu nanti dikejar-kejar oleh yang berpiutang, kita terpaksa jual surat utang negara lagi. Betul. Luar biasa. Nah, itulah dia pengadilan akhirat. Jadi orang yang sekiranya berutang itu kepada orang lain dan dia tidak bisa membayarnya, maka bukan saja segala pahala dari dirinya bisa disampaikan kepada orang yang telah tempat dia berutang, tetapi juga bahkan nanti segala dosa dari orang yang berutang itu bisa ditimpakan kepada dirinya. Dalam arti bukan ini soal duit, tapi ini soal hak. Iya, betul. Begitu telitinya Islam itu di dalam persoalan keadilan, sehingga dalam soal keadilan tidak pandang bulu. Itu ayat yang mengatakan wa idza hakamtum bainan nas, ketika kamu menghukum di antara manusia, bukan di antara muslim atau mukmin, tidak, di antara kamu menghukum di antara manusia, antahkumu bil adil, kamu harus adil. Jangan yang satu kesalahannya begitu menyolok, dikasih 4 tahun, yang satu orang lain tidak dipedulikan, tapi dikasih juga 4 tahun. Itu tidak masuk di akal lah. Paling tidak menurut hukum yang kita pelajari tentang agama Islam, kita tidak tahu hukum-hukum lainnya. Ya, luar biasa. Memang hukum alam pun terjadi. Tadi Bang Nuim sudah bilang ini masalah Jerman, Belgia yang lagi hancur lebur. Ratusan orang hilang, hampir 200 lebih, dan 133 wafat tergerus banjir bandang. Ini nampaknya Jerman akan uring-uringan dengan perjanjian perubahan alam yang dicuekin belum lalu dengan Amerika ini. Bagaimana Bang Nuim melihat pergerakan ketika negara maju kena banjir bandang? Kalau kita sih sudah macam supermarket ya, macam gini. Gimana Bang Nuim? Ya, cobalah lihat ya. Kita selama ini ada itu kisah di dalam Al-Quran, ya, apa yang terjadi Nabi Nuh dan lain sebagainya, itu dan banjir yang seakan-akan tidak masuk akal. Itu terjadi sekian ribu tahun yang lalu. Lihat apa yang terjadi sekarang di abad ke-21 di sebuah negara yang bukan kepalang tanggung. Itu negara Jerman. Negara yang sangat maju, terkenal dengan mobil Mercedes-Benz-nya, mobil Audi-nya, mobil PW-nya, dan lain sebagainya. Terkenal dengan alat-alat berat yang dihasilkannya. Negara yang sangat maju, yang sangat pintar, dan lain sebagainya. Memang 2 kali kalah perang, ya, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Tetapi lihat bagaimana kemajuannya. Itu pun tidak sanggup untuk menahankan apa yang mereka katakan. Ini hujan yang tidak pernah terjadi selama 100 tahun ini. Dengan mudah saja turun hujan seperti itu. Lihat bagaimana porak-porandanya. Bagaimana di Belgia dan juga di Belanda termasuk, dan di Jerman. Bagaimana porak-porandanya. Sebuah negara yang begitu hebat. Ini barangkali dijadikan contoh. Lihatlah kamu manusia. Segala kemampuan kamu itu tidak berdaya. Tidak berdaya dibuat oleh air yang tercurah dari langit sana. Itu menghidupkan. Jadi waktu dia kecil, dia sebagai sahabat. Tapi kalau dia besar, dia menjadi semacam musuh kita. Sama dengan api. Selagi kecil, dia sahabat kita. Kalau dia sudah besar,
maka dia menjadi musuh kita. Ini yang terjadi ini harus mengingatkan manusia. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bumi ini adalah masjidmu, maka kita bertanggung jawab untuk memeliharanya. Masjid itu harus dipelihara. Rasulullah juga mengingatkan, kalau kamu berwudu di sungai yang airnya deras, jadi banyak, kamu masih juga tetap harus hemat. Karena kalau kamu bazir, kamu sama saja seperti syaitan. Nah, ini semua menunjukkan. Nah, sekarang apa? Dengan keserakahan yang sangat luar biasa, menggunakan apa yang disebutkan sebagai bahan bakar tidak terbarukan. Ya, inilah yang terjadi. Bahan bakar yang tidak terbarukan. Ini yang terjadi. Merusak alam. Dan alam ini, ya orang mau mengatakan alam. Kita sebagai manusia yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita mengatakan ini balasan. Lainlah kita sebutkan alam. Alam ini marah. Alam ini marah. Dan ini terjadi. Dan masih banyak umat manusia yang belum meyakini bahwa bumi kita ini iklimnya sudah berubah. Lihat, kebakaran terjadi di mana-mana. Di satu sisi, ini kan sesuatu yang ironis, aneh kan. Di satu sisi kita lihat banjir yang begitu sangat luar biasa. Di lain sisi kita lihat kebakaran. Oke lah, di negeri kita kalau banjir itu seperti yang dikatakan tadi, macam supermarket, kebakaran hutan itu hampir yang terjadi sudahlah. Tapi kan kita lihat ini negara Jerman. Ini sebuah negara yang begitu maju. Jadi ini sebagai suatu percontohan kepada kita. Masihkah kita tidak mempercayai bahwa kita sebagai manusia punya tanggung jawab untuk memelihara bumi kita ini yang dikatakan Rasulullah adalah masjid beliau. Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat menjaganya luar biasa. Nah, kita jalan lagi Bang Nuim, melihat sebuah peta miris dari Timur Tengah, Libanon Bang Nuim. Ini nampaknya entah siapa yang bermain ketika, ini susah sekali sekarang di Libanon ini Bang Nuim. Pemerintahan carut marut, uang dolar bergulir sedemikian banyak, apakah karena ada unsur Hizbullah? Ada yang bermain di sana untuk membuat perbatasan dengan Israel menjadi lemah seperti Syria? Bagaimana Bang Nuim melihatnya? Bisa saja, bisa. Karena kan selama ini kita tahu Libanon itu lain daripada yang lain dibanding dengan negara-negara Arab lainnya. Libanon itu ada undang-undang dasarnya yang mengatakan presidennya harus seorang Kristen Maronit, perdana menterinya harus seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti ketua parlemennya seorang Syiah dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini negara yang betul-betul menjadikan Perancis sebagai kiblat. Libanon ini menjadikan betul-betul Perancis itu dianggap sebagai kiblatnya. Nah, tetapi begitulah terjadi berbagai macam pergunjingan antara satu dengan lain dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu siapa di belakang semua ini, karena bagaimanapun dan apapun yang ingin kita katakan, Hizbullah itu sudah berhasil melawan Israel. Dalam suatu pertarungan yang sangat hebat, Israel sampai 33 hari berusaha untuk menjinakkan Hizbullah, tidak juga berhasil. Akhirnya berhenti. Dan kemudian Israel angkat kaki dari wilayah Libanon yang pernah dikuasainya sebagai daerah tidak berkuat. Nah, keadaan sekarang ini yang terjadi di Libanon ini juga sangat menyedihkan. Karena kita melihat ini dimulai dengan ledakan yang terjadi di dalam sebuah. Inilah ketika manusia itu tidak lalai dan tidak memperhatikan hal-hal tertentu. Sekarang ini apa jadinya? Libanon yang dahulu dianggap sebagai Paris dari Timur Tengah, tempat orang pergi berlibur, orang-orang dari Arab Saudi paling suka berlibur ke Libanon. Di sana ada laut dan tidak jauh dari laut ada gunung. Di gunung itu ada es dan lain sebagainya. Dan sekarang terjadi hal yang seperti ini. Kita lihat. Kelihatan bahwa Hasan Nasser masih tetap diam-diam saja, tidak ada masalah apa-apa. Mereka menganggap bahwa ya sudah, kalau terjadi pergolakan, uangnya sampai tidak ada hasilnya. Orang hidup dalam kemiskinan, pemerintahnya carut marut seperti itu. Kita mengetahui sekarang ini pemerintahnya takluk, paling tidak adalah keperkasaan dari yang memerintah. Saya tidak sanggup, saya serahkan di urusan kepada orang yang barangkali lebih sanggup. Mungkin. Dan ini dalam keadaan yang sangat luar biasa sebenarnya. Menyedihkan sekali bahwa ini terjadi. Tetapi itu telah terjadi. Dan begitu banyak umat manusia di sana yang betul-betul akan menanggungkan penderitaan yang sungguh sangat luar biasa. Padahal ini salah satu negara yang pernah dianggap sebagai luar biasa. Seperti dikatakan, orang-orang berduit dari Timur Tengah dahulu sering kalau berlibur ke Lebanon. Ada seorang jenderal dari Indonesia yang pernah berkunjung ke Lebanon dan dia mengatakan kepada saya,
Saudara tahu, kalau pejam mata di Lebanon itu pegang perempuan yang mana saja cantiknya luar biasa. Tapi semua ini akhirnya tidak ada gunanya karena salah urus yang telah berkepanjangan. Jadi sistemnya juga barangkali perlu ditinjau kembali undang-undang dasar ini. Apakah harus ditentukan oleh agama sesuatu atau oleh keahliannya? Karena ini kita tidak bisa menentukan oleh siapa dia. Tetapi apa kemampuannya, itu yang menjadi pegangan. Bukan karena dia misalnya menantu presiden atau dia anak presiden, maka dia langsung. Tidak. Tapi apakah dia punya kemampuan untuk mengusur. Ingat, serahkan urusan kepada ahlinya, kata Rasulullah. Kalau tidak, tunggulah kehancuran. Nah, itu memang jadi sebuah pedoman seorang pemimpin. Nampaknya akankah ahlinya memegang Afghanistan, Bang Lim, menjadi sebuah pembicaraan berikutnya, Bang Lim, ketika mereka sebut tuh Emirat Islam, begitu kata petinggi yang baru Haibatullah Akhunadzada, sebuah pergolakan yang sedang terjadi di mana mata elang dari Soviet dulu, sekarang Rusia juga Cina sedang bermain mata dengan Afghanistan ini. Bagaimana Bang Lim melihat setelah kemarin kita bilang angkat malam, lari malam hari ini, perkembangan sekarang? Gimana seminggu ini Bang Lim melihatnya? Afghanistan ini dikatakan sebagai taman pekuburan. Berbagai emporium, berbagai kekaisaran di dunia ini. Kita tahu bahwa Iskandar Agung itu pernah dari Makedonia. Dalam perjalanan dia singgah di Mesir, dia mendirikan kota Iskandaria. Atau dari nama dia Iskandar Agung, ya, dari Makedonia, Yunani dan sebagainya. Dia sampai di Afghanistan di kota Herat. Dialah yang membentuk, dialah yang membuka tuh kota Herat itu. Ya, tapi sampai di situ dia sudah tidak sanggup lagi, dia mesti kembali lagi, dan dalam perjalanan itu dia meninggal dunia. Jadi Afghanistan ini dari sejak dahulu memang sudah merupakan tantangan yang sangat luar biasa. Kita melihat bahwa apa yang terjadi selama ini mestinya menjadi pelajaran bagi banyak negara-negara di dunia lainnya yang begitu bernafsu untuk masuk ke Afghanistan. Untuk apa? Ya barangkali hanya sebagai tantangan saja. Ego mereka mengatakan coba kita taklukkan ini. Amerika masuk dari tahun 2001 sampai sekarang akhirnya habis $2 triliun, 2.400 orang tentaranya tewas sia-sia, akan habis besi binasa. Lihat apa yang terjadi ketika Uni Soviet masuk ke sana. Waktu itu di antara yang memimpin di Afghanistan ada namanya Najibullah. Waktu Uni Soviet masuk ke sana, Amerika melalui CIA, Badan Intelijen Pusatnya, membiayai Osama bin Laden, para mujahidin, untuk melakukan perlawanan terhadap Uni Soviet. Mereka menggunakan waktu itu jadi terkenal sekali peluru kendali yang bisa dipanggul di bahu untuk menjatuhkan pesawat-pesawat Uni Soviet. Akhirnya Uni Soviet lari malam, angkat kaki, tidak tahan, dan antara lain mereka itu ikut menyumbang sehingga bubar Uni Soviet. Nah, masuklah Amerika. Kemudian ini yang pernah dahulu menjadi kawannya, itu dalam politik itu tidak ada kawan abadi, yang ada itu kepentingan abadi. Ini menjadi musuh. Osama bin Laden menjadi musuh. Amerika masuk dengan segala kesombongan dan ketakaburannya. Orang yang mendapat atau gerakan yang bernama Taliban ini, yang artinya murid, ya, mereka ini Taliban ini mengatakan, diakui mereka ini sebenarnya mereka bukan sekuler. Mereka tidak bisa menerima sekularisme. Mereka ini adalah orang-orang yang ingin mendirikan sebuah negara Islami yang progresif. Istilahnya Islami yang progresif. Itu yang ingin mereka dirikan. Dan sudah mereka tidak bisa diragukan lagi kemampuan mereka. Tidak bisa diragukan kemampuan mereka. Dia terdiri dari 3 golongan, Pashtun, Tajik, dan ada yang disebutkan Hazara. Hazara ini umumnya adalah orang-orang Syiah. Jadi kalau terjadi sesuatu di sana, masuk Amerika, ini anehnya, masuknya Amerika itu seakan-akan ada yang mengatur begitu. Sehingga Amerika itu dengan penuh nafsu masuk, dan ini menyebabkan begitu banyak orang Afgan, terutama dari suku Hazara, yang melarikan diri. Dan banyak di antara mereka itu datang ke Australia. Pernah ada kawan saya mengatakan di sini, wah,
ini apa banyak kali nih orang Cina mualaf di sini, perempuan-perempuannya imut-imut kecil-kecil pakai jilbab. Oh bukan, itu bukan Cina, itu Hazara, itu dari Afghanistan. Pikir orang Pastunnya itu dari orang Afghanistan, begitu banyak, dan mereka itu mobilnya di sini besar-besar pakai jilbab. Mereka tuh tidak peduli, mereka berjilbab dan sebagainya, dan mobilnya gede-gede, dan toko-tokonya Masya Allah, yang namanya supermarket mereka. Nah ini semuanya harusnya dipertanyakan. Bagaimana dari mereka yang datang dari sebuah negara yang selalu dianggap terkebelakang sanggup berhadapan dengan superpower, bukan hanya Amerika saja, Bung Ihsan, tapi di situ ada NATO, di situ ada Australia. Australia 41 orang tentara yang tewas, ada Jerman, ada Inggris, segala macam bangsa dari Eropa ada di sana. Tidak bisa berbuat satu apa. Sekarang jangan-jangan Turki bisa terjebak di sana. Ini berbahaya karena Turki masuk dalam NATO. Ya itulah NATO itu begitu. Kalau dia perlu Turki dibawa. Tapi kalau untuk Uni Eropa Turki dikasih. Dari dulu mau jadi ini. Pelajaran. Ini pelajaran. Sebuah negara adikuasa seperti Amerika Serikat terpaksa mengatakan, ayolah damailah kita. Tak bisa ini. Melawan. Bagaimana damainya lah kita tak bisa gitu. Jadi kan mengecewakan banyak orang yang begitu mengharapkan bahwa Amerika datang barangkali bisa memperbaiki negara mereka. Aneh ketika Taliban berkuasa itu pernah diwawancarai oleh seorang wartawan dari Eropa yang mengatakan, ini pohon apa? Ini popi. Pohon inilah nanti kami ambil getahnya, kami bikin candu. Kan itu dilarang dalam Islam candu. Oh ya dilarang, kami tidak menggunakannya. Lalu kami mengirimnya katanya untuk melemahkan musuh-musuh kami di negeri mereka masing-masing. Jadi artinya dia mengirimkan candu Amerika ke Eropa untuk melemahkan musuh-musuh di sana melalui candu yang ditanamnya. Begitulah kira-kira Afghanistan itu. Mereka menuntut, Taliban itu meminta sebuah negara yang Islami tetapi progresif, tidak sekuler, Islami progresif. Mungkin banyak yang mengatakan mungkin akan berubah, ya tidak sekeras seperti dahulu ketika mereka berkuasa sebelum diserang oleh Amerika dalam tahun 2001. Jadi ini mungkin merupakan suatu pelajaran. Insya Allah mereka akan betul-betul menunjukkan sebuah Islam yang rahmatan. Iya. Memang banyak negara mengklaim bahwa negara Islam, Pakistan, Saudi, Iran, dan berbagai tempat. Tapi survei kok New Zealand yang malah lebih syariah, yang nampaknya orang-orang agnostik itu banyak di sana gitu. Gimana Bang Nuim ini konsep negara ini? Bagaimana Bang Nuim lihatnya? Ibnu Taimiyah mengatakan setelah mengkaji ke sana kemari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih meredai sebuah penguasa atau pemerintah hukumah yang non Islami tetapi adil daripada yang Islami tetapi zalim. Coba lihat itu. Ini Ibnu Taimiyah ya, seorang ulama yang diakui keulamaannya, kepakarannya di dalam bidang Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih meredai sebuah penguasa, sebuah pemerintahan yang non muslim tetapi adil daripada sebuah negara yang mengaku muslim tapi tidak adil. Lebih bagus muslim tapi adil itu ya. Soal pengadilan akhirat itu dia. Tapi di dunia pun begitu. Itu penting sekali keadilan itu. Ya, nah, terakhir Bang Nuim, ini hari Arafah hari ini, hari yang luar biasa ketika kita memohon keadilan atau memohon sebuah doa terkabul insya Allah hari-hari ini. Apa yang Bang Nuim bisa ingatkan? Yang kedua lagi, apakah Bang Nuim sholat Id di sana? Terakhir sekalian Bang Nuim menyambut doa di rumah, juga Arafah. Tidak bisa. Di rumah ya, di sana. Patuh. Di sana. Tidak bisa. Lalu kita menyampaikan tausiah melalui Zoom. Pakai Zoom. Jadi kita masing-masing di rumah. Iya. Iya. Arafah ini bagaimana hikmah? Barangkali yang pesan perpisahan kita satu hal. Agak panjang sedikit. Silakan. Rasulullah SAW itu haji hanya satu kali. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Jadi orang yang haji berkali-kali, Rasulullah itu satu kali. Haji wada, haji perpisahan. Selesai haji, Rasulullah mengumpulkan para jemaah. Di situ Rasulullah menyampaikan satu petua. Ini menarik. Nah, di
Australia ini, di Melbourne khususnya, pernah ada seorang ahli hukum, namanya Profesor Dr. Christopher Wiramantri, asal Sri Lanka, agama Katolik, ahli hukum sedemikian rupa, sehingga oleh salah satu universitas terkemuka di Australia, Monash, yang berada di Melbourne, dia diangkat menjadi dekan Fakultas Hukum Universitas Monash. Dan karena begitu hebatnya, akhirnya dia juga diminta oleh Mahkamah Internasional di Den Haag untuk menjadi salah seorang hakim di sana. Namanya Profesor Christopher Wiramantri. Ketika dia diminta oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyampaikan ceramah mengenai hak asasi manusia di Jenewa, di Swiss, dia mengatakan, sehingga orang menjadi gempar, ketika kita berbicara mengenai hak asasi manusia, katanya, maka kita harus mengakui hutang budi umat manusia kepada Islam. Orang gempar, apa ini maksudnya? Itulah dia. Umat manusia dalam soal hak asasi manusia berhutang budi kepada Islam. Orang kaget, orang gempar. Dia seorang Katolik. Masya Allah. Dia mengajar di Australia jadi dekan. Lalu ditanya bagaimana bisa, dia ceritakan. Selesai menunaikan ibadah haji, Rasulullah mengumpulkan jemaah. Di situ Rasulullah mengatakan tidak tahu kapan lagi akan sini, mungkin tidak jumpa lagi, tapi meninggalkan pesan. Pesan Rasulullah itulah ketika baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan sekali-kali kamu mengambil harta saudara kamu tanpa seizinnya. Ingat bahwa kamu punya hak atas istri kamu sebagaimana istri kamu punya hak atas kamu. Yang kadang-kadang tidak diingatkan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri kamu itu adalah laksana pakaian untuk kamu. Dan kamu laksana pakaian untuk istri kamu. Artinya apa? Kamulah yang terdekat. Pakaian itu adalah yang terdekat dengan diri kamu. Tidak ada lagi yang lebih dekat dari kamu kecuali pakaian kamu. Dan pakaian itu juga ibaratnya sebagai hiasan kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dan itu Rasulullah mengingatkan kembali hak seorang istri. Tidak ada bedanya antara yang Ajami dengan yang Arabi, yang kulitnya hitam. Tidak ada. Tidak ada. Semua itu sama. Dijadikan bermacam-macam itu supaya kita punya. Nah, bayangkan. Jadi asal-usul hak asasi manusia menurut Profesor Dr. Christopher Wiramantri, mantan yang pernah menjadi dekan Fakultas Hukum Universitas Monash, pernah menjadi hakim Mahkamah Internasional. Saudara-saudari sekalian, berasal katanya dari ajaran Islam. Ini penting. Itulah dia. Itulah ajaran Islam. Subhanallah. Demikianlah. Kan kalau melihat ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia, biar terhadap diri siapapun. Karena hak seseorang itu untuk mendapatkan keadilan itu dipesankan oleh Rasulullah yang dianggap oleh seorang non-Muslim tetapi berpengetahuan hukum yang sangat luas, itulah cikal bakal hak asasi manusia. Masya Allah. Luar biasa. Kita harus terus menggali dan menjalankan literasi agama kita ini. Terima kasih Bang Nuim. Terima kasih bincang pencerahannya di hari ini. Selamat Idul Adha. Selamat merayakan Idul Kurban yang luar biasa hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan perlindungan untuk kita semua. Amin. Amin. Allah minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu am wa antum bikhair insyaallah. Amin. Amin. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.